إن الدين عند الله الإسلام. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyira sa'adatil musallin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk serta kebaikan di bulan ini. Kita lanjutkan bahasan rutin kita, yaitu sejarah ringkasnya Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagaimana dalam kitab Al-Mukhtasarus Tsamin fi Siratin Nabi wa Khulafaihir Rasyidin yang dikarya oleh Syekh Faisal bin Muhammad Jabir Al-Fahadi. Terakhir kita kaji hijrah yang kedua beserta hikmahnya. Kita lanjutkan bahasan baru, yaitu adadu ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang ini merupakan sebuah ibadah yang merupakan solusi terakhir ketika terjadi kebuntuan. Dan ini ada fikihnya, tidak sembarang perang, ya. Fikih ini diajarkan di dalam Islam, termasuk pengamalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan jihad. Jihad dalam arti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada aturannya yang benar. Tidak sembarang jihad sehingga akibatnya didiskreditkan oleh banyak orang yang tidak senang dengan agama Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, qala Syekh hafizahullah, kana jami'u ghazahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'an wa ishrina ghazwatan. Adalah jumlah peperangan yang dilakukan oleh Nabi ada 27. Nabi berperang 27 kali. Qatala minha fi tis'in. Beliau terjun langsung dalam 9 perang. Beliau terjun langsung dalam 9 perang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, demikian pula oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dari yang Nabi terjun langsung diantaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalik atau yang biasa disebut perang Muraisai. Kemudian perang Khaybar.
Setelah itu penaklukan Mekah atau perang Fathu Mekah. Berikutnya perang Hunain. Dan yang terakhir perang Taif. Wa kanat ba'uthuhu wa sarahu aw wa sarayahu 38 ma baina ba'atha aw ba'sun wa sariyatun wa qila qariban min sittin. Adapun Nabi ketika mengutus pasukan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit atau yang lebih dikenal dengan sebutan bi'sah atau saroya, berarti Nabi tidak terjun. Jumlahnya sekitar 38. Jumlahnya sekitar 38 kali. Atau bahkan ada yang menyebut sampai 60 kali. Ya, 38 tadi ada pasukan. Kalau yang mengatakan sampai dengan 60 berarti hanya beberapa orang, jumlah belasan atau puluhan, tidak sampai ratusan. Dari sini ma'asyiral kiram yang kami hormati dan kami muliakan, kenapa sampai terjadi perang itu ceritanya panjang. Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Ketika Nabi SAW berhijrah, kemudian beliau mempersaudarakan umat Islam antara kaum muhajirin dan ansor. Setelah itu beliau membentuk pusat peradaban Islam dengan membangun Masjid Nabi atau yang lebih dikenal dengan Masjid Nabawi selama beberapa hari. Dari bahan yang sederhana, di tanah yang tidak begitu luas, dengan replika yang kurang lebih sekitar 40 meter persegi. Maka ini menjadi poros dan senternya peradaban Islam kelak. Baru beliau membangun rumah atau kamar sederhana untuk dua istrinya. Adalah Nabi SAW. Setelah itu beliau berperan di tengah-tengah masyarakat Islam. Beliau adalah sosok utusan Allah yang menyampaikan risalah dengan penuh amanah, sehingga tidak satu kali pun Nabi itu berkhianat atau menyembunyikan agama. Adapun di tengah keluarganya, beliau adalah sosok pemimpin yang luar biasa yang bertanggung jawab, selain menjadi teladan, yaitu mengkantor seluruh nafkah dan kebutuhan. Dan nanti dalam keseharian beliau melaksanakan aktivitas bisnis atau perdagangan. Nabi SAW, Bapak sekalian, ketika datang ke Madinah sebagai sosok panutan yaitu pemimpin, beliau membentuk sebuah piagam atau kesepahaman dalam rangka menjaga eksistensi atau kedaulatan wilayah tersebut, meminimalisir bentuk inkonsistensi, yaitu perongrongan yang berasal dari dalam, nanti juga selebihnya dari luar. Sehingga di dalam itu betul-betul dikondisikan oleh Nabi. Namun penyakit yang kronis dan tidak bisa sembuh itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari sifat kemunafikan. Yang ini menjangkiti orang yang hanya casingnya saja Islam, tetapi hatinya benci dengan agama Islam. Ini berbahaya sekali. Sehingga Allah mengancam pada ayat 145 surat An-Nisa, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah atau intip-intipnya. Selanjutnya, dalam beberapa waktu ke depan, orang-orang musyrik kafir Quraisy yang ada di Mekah tetap tidak tinggal diam. Mereka bencinya tambah menjadi-jadi setengah mati. Sehingga terus berbagai macam hasutan, rongrongan, dan upaya untuk memadamkan Nabi Muhammad dengan ajarannya agama Islam. Demikian pula para sahabatnya, yaitu umat Islam,
tidak henti dan semakin serius. Maka Nabi membentuk semacam militer dalam rangka untuk menunjukkan kedaulatannya. Dan ini beberapa kali diutus untuk mengelilingi tempat-tempat yang menjadi wewenang atau wilayah Madinah. Ada beberapa utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan semacam brigade. Jadi jumlahnya ini tidak terlalu banyak. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayatnya, ayat 39 surat Al-Hajj, surat yang ke-22 tentang izin untuk berperang. Jadi kalau disakiti atau dijalari, maka diperbolehkan untuk membela atau menjaga diri. Sebagaimana bulan Muharram seperti ini adalah bulan haram, bulan Islam. Kita dilarang untuk berperang. Jangankan berperang. Di lafaz selanjutnya setelah arba'atun hurum Allah menyampaikan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa terhadap diri kalian. Maka konsekuensinya kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir meningkatkan amal soleh, amal kebaikan. Allah berfirman masih di ayat tersebut, ya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Namun apabila kalian diserang, kalian dijalari, maka belalah diri kalian. Ketika mereka total dalam memerangi, kalian juga harus totalitas dalam membela diri. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak boleh terjadi perang, serangan dan seterusnya. Kembali kepada ayat 39 Al-Quran surat Al-Hajj. Allah menyampaikan, Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi dan dizalimi, karena sesungguhnya mereka itu dianiaya. Maka sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Allah itu Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Dari sini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan dalam rangka untuk menunjukkan eksistensi kedaulatan wilayah Islam. Ada tiga langkah yang dilakukan oleh Nabi. Di antara langkah yang pertama, mengadakan sebuah ahdun atau perjanjian dengan kelompok serta suku-suku yang ada di sekitaran Madinah. Ini pertama kali dilakukan oleh Nabi. Jadi di situ ada perjanjian damai dalam rangka untuk betul-betul menunjukkan konsistensi wilayah Madinah. Yang kedua, beliau mengutus delegasi berupa brigade, yaitu pasukan-pasukan kecil yang dalam waktu tertentu berpatroli. Ini langkah kedua. Lah sedangkan jarak wilayah Madinah yang dimaksud dengan tadi mengadakan perjanjian atau ahdun dengan beberapa kelompok serta suku yang ada di sana, itu perjalanan 1 hari 1 malam. Itu perjalanan 1 hari 1 malam. Yang kedua, kemudian beliau mengutus pasukan kecil atau dalam jumlah brigade. Yang pertama kali Nabi mengutus pasukan kecil ini pada bulan Ramadan tahun pertama ketika beliau berhijrah, yaitu sekian bulan setelah sampainya beliau setelah berhijrah. Ini disebut dengan Brigade Saiful Bahri. Brigade Saiful Bahri. Brigade ini dipimpin kata ulama oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tiada lain adalah paman Nabi. Jumlahnya 30 orang dan seluruhnya berasal dari kaum muhajirin. 30 orang berangkat dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib
Mereka semuanya berasal dari kaum Muhajirin. Mereka ini di antara tujuannya adalah mencegat orang Quraisy yang datang dari Syam, yang di dalamnya ada Abu Jahal, yaitu Amru bin Hisham. Jumlah mereka sekitar 300 laki-laki. Namun tidak terjadi perang, karena didamaikan oleh seorang yang merupakan sekutu dari dua pihak tersebut yang bernama Majdi al-Juhani. Dikatakan oleh sejarawan demikian. Jadi brigade pertama yang diutus oleh Rasul dalam rangka menjaga kedaulatan Islam, 30 orang dari Muhajirin dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, disebut dengan pasukan atau Brigade Rabiq. Brigade Rabiq ini diutus oleh Nabi 1 bulan setelah Saiful Bahri, yaitu terjadi pada bulan Syawal, masih di tahun 1 Hijriah. Di bawah pimpinan Ubaidah ibnul Harith. Siapa Ubaidah ibnul Harith? Misanan Nabi. Jadi Nabi itu punya paman yang pertama yang paling tua, namanya Harith bin Abdul Muthalib. Ini adalah orang atau anak muda yang diajak oleh ayahnya menggali sumur Zam-Zam, yang dulunya oleh kafir Quraisy dibuntu. Jadi Zam-Zam itu pernah dibuntu, kemudian Abdul Muthalib bermimpi diperintah oleh Allah Tuhan semesta alam ini untuk menggali Zam-Zam, sehingga keluarlah kembali Zam-Zam. Mengajak putranya ketika menggali ini yang bernama Harith bin Abdul Muthalib. Harith ini punya anak namanya Ubaidah. Jadi Ubaidah misanan Nabi ini diutus untuk memimpin 60 orang. Dalam Brigade Rabiq terjadi di bulan Syawal masih tahun tersebut. 60 orang ini semuanya berkuda dari kaum Muhajirin. Lebih banyak jumlahnya 2 kali lipat dari Saiful Bahri. Tujuannya yaitu untuk mencegat Abu Sufyan bin Harb yang membawa 200 orang. Sempat terjadi lempar panah di antara kedua pihak, namun tidak terjadi peperangan besar. Berikutnya yang ketiga, disebut dengan Brigade Kharar. Kharar itu satu tempat yang dekat atau masuk dalam wilayah Jufah. Masuk dalam wilayah Jufah. Brigade Kharar ini diutus oleh Nabi SAW masih di tahun 1 Hijriah, yaitu sebelum tahun ini habis. Tepatnya 2 bulan sebelum habis, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Jumlah mereka 20 orang. Jumlah mereka 20 orang dengan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya untuk mencegat kafilah Quraisy, akan tetapi mereka tidak bertemu. Kenapa masyarul kiram? Seringkali Rasulullah itu memerintahkan pasukan untuk mencegat orang Mekah. Karena ketika orang-orang Muhajirin atau orang Islam dari Mekah ke Madinah itu berhijrah, tidak membawa barang bawaan yang banyak, sehingga aset-aset mereka itu disita, digunakan bancaan oleh kafir musyrik Quraisy. Inilah yang menjadikan mereka itu menuntut kembali hak mereka. Jadi tekku itu mana? Ya. Milik kami itu mana? Ini menjadi sebab Rasulullah itu mengutus pasukan-pasukan tadi. Yang keempat,
disebut dengan Brigade Abwa atau disebut pula Waddan. Abwa atau Waddan ini adalah jarak yang mendekati pertengahan antara Madinah dengan Mekah. Ya. Kurang lebih sekitar 29 mil dari arah Madinah. Jadi Madinah Mekah itu pertengahannya sekitaran Abwa ini, tapi lebih dekat kepada Madinah, yaitu sekitar jarak 29 mil. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terjadi pada bulan Safar. Tahun berikutnya yaitu tahun 2 Hijriah. Ya, dulu masih belum ada penetapan 2 Hijriah. Ini semenjak zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan tahun kedua setelah peristiwa hijrah, tepatnya bulan Safar. Dikatakan Nabi mengutus 70 orang dari kaum Muhajirin, dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dinamainya Ma'rakah, namun tidak terjadi peperangan. Madinah dikuasakan atau diamirkan sementara kepada Sa'ad bin Ubadah. Ini termasuk di antara orang yang hebat, yang hampir saja memimpin umat. Kalau sekiranya orang-orang atau para sahabat saat itu tidak segan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu merupakan orang yang luar biasa. Jadi ada 3 Sa'ad yang hebat. Dari Mekah ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Madinah ada 2 Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad-Sa'ad yang hebat, walaupun masih ada Sa'ad yang lain. 70 orang dari Muhajirin dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam tujuan untuk mencegat kafilah Quraisy, yaitu di tempat yang disebut Waddan atau Abwa, dekat dengan makam ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian persekutuan. Artinya tambah koneksi dan relasi dengan suku Damrah. Suku Damrah yang dipimpin oleh Amr bin Makhshi Ad-Damri. Jadi Amr Ad-Damri ini pemimpin mereka, ya, dari Bani Damrah. Di antara isi perjanjian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, dikatakan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah untuk Bani Damrah. Jadi Bani Damrah itu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Harta benda jiwa mereka seluruhnya aman. Harta benda jiwa mereka seluruhnya aman. Mereka berhak mendapatkan pertolongan melawan pihak yang mengincar mereka, kecuali jika mereka memerangi Islam. Jadi mereka itu dilindungi oleh Nabi kecuali kalau memerangi Islam. Dan selama air laut Sufah masih basah, dan bahwa bila Nabi menyeru mereka untuk membantunya, mereka pun harus memenuhinya. Jadi dikatakan di Waddan atau Abwa tadi itu adalah perang pertama yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam lingkup yang kecil, jumlah mereka itu hanya 70 orang berasal dari kaum muhajirin. Berikutnya, Bapak Ibu, yang kelima, ada yang disebut dengan Brigade Buat, ya, atau pertempuran Buat. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid tahun 2 Hijriah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin diikuti oleh 200 sahabat. Jadi Nabi yang memimpin diikuti oleh 200 sahabat. Tujuannya mencegah kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf al-Juhani
Ini adalah orang kafir Quraisy yang jahat. Yang bersangkutan adalah saudagar yang sering melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Badannya besar. Ini punya koneksi dengan Abdurrahman bin Auf. Namun ketika nanti perang Badar terjadi, dibunuh oleh sinten? Bilal bin Rabah. Dibunuh oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ceritanya itu seperti itu. Umayyah bin Khalaf diperkirakan membawa 100 orang dengan 2.500 unta. Ini adalah harta yang banyak. Mereka sampai pada buat dari arah Radwa, namun tidak mendapati sasaran yang diinginkan. Jadi Nabi itu telisik pandalan. Nah, ketika Nabi pergi untuk membawa pasukan, Madinah sementara diamirkan atau dikuasakan kepada Sa'ad pula, tapi Sa'ad yang lain. Kalau ketika Abwa atau Wadan Sa'ad bin Ubadah, untuk ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Berikutnya yang ke-6. Disebut dengan Safwan. Disebut dengan Safwan. Terjadinya masih pada bulan itu, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijrah. Tujuannya adalah mencegat orang-orang musyrik yaitu ketika wilayah Madinah diserang oleh mereka. Jadi yang merupakan wewenang Madinah itu diserang oleh mereka. Mereka dipimpin oleh Kharas bin Jabir Al-Fihri. Ini menyerang beberapa kampung dan peternakan yang dilindungi oleh Madinah. Maka perbuatan ini termasuk di antara perbuatan yang menyalahi aturan. Tidak ada perang tapi memerangi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 70 sahabat untuk menuju wilayah yang diserang tadi. Beliau sampai di tempat yang disebut dengan Safwan. Ini berada di sebelah pinggir Badar. Namun Kharas bin Jabir Al-Fihri tadi sudah pergi. Yang bersangkutan tidak ada lagi di tempat, sehingga Rasul tidak mendapatinya dan kemudian pulang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Safwan, maka Madinah sementara dikuasakan kepada sahabatnya, yaitu yang dulu pernah menjadi anak angkatnya, sehingga digelari bin Muhammad. Beliau adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Ini nanti punya putra yang disebut dengan hibbi Rasul yang bernama Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah itu orangnya putih, bersih dari Yaman. Menikah dengan Ummu Aiman. Ini bekas budak keluarga Nabi. Sehingga keluar anak laki-laki yang mirip dengan umiknya. Jadi genetik orang itu berbeda-beda. Kita tidak usah curiga. Lu kok nggak mirip saya, nggak mirip istri saya. Bisa jadi mirip mbahnya. Ya. Pokok nggak mirip tetangganya. Ini repot. Sehingga perlu diluruskan sekalian. Kita jangan terlalu suudon. Dan kita ini juga jangan terlalu berangan-angan yang tidak karu-karuan. Beberapa kali kita dapati orang, Ustadz mohon doanya istri saya hamil. Doa mudah-mudahan janin maupun orang tuanya itu sehat. Ya. Kalau laki-laki sehat, kalau perempuan sehat. Laki perempuan itu sama saja. Mudah-mudahan sehat menjadi anak solihah. Napa nggih Ustaz? Kersane ayu, kula wacaaken surat Maryam misalkan. Nanti kalau terlalu ayu tenan malah kayak orang lain ya misalkan. Ini kan repot, menimbulkan tanda tanya. Dari orang tua dan mbah-mbahnya itu tidak ada keturunan yang seperti itu ya.
beda, ya, akhirnya malah tes DNA dan seterusnya, menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Demikian pula kalau laki-laki, kalau akan surat Yusuf, ya, kersane ngguwan teng misalkan, menwacanya Al-Baqarah. Ya. Baik, yang berikutnya ketujuh. Ini ada yang istrinya hamil nih. Mudah-mudahan lancar nih. Kameranya jangan diputar-putar, kasihan yang ngantuk. Yang ketujuh. Ada yang ngantuk sama? Buatan enten nggih. Berikutnya, yang ketujuh disebut dengan Dzul Usyairah. Ya, yang ketujuh disebut dengan Dzul Usyairah. Dzul Usyairah ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun 2 Hijrah. Nabi SAW membawa 150 orang muhajirin. Jadi sahabatnya muhajirin jumlahnya 150, laki-laki dibawa oleh Nabi keluar Madinah. Ada yang menyebut 200-an. Ya, ada yang menyebut 200-an. Nabi tidak memaksa siapa yang ikut. Ya. Dikatakan ketika berlangsungnya Dzul Usyairah ini, Nabi membawa 30 unta. Jadi yang naik unta itu 30 orang. Secara bergantian. Jadi kalau jumlah 150 tadi, untanya hanya 50, maka 3 orang dengan membawa 1 unta. Dan sebagaimana maklum, unta di tanah Arab itu punyuknya 1. Ya. Sehingga ketika ada 1 yang naik atau 2 yang naik, 1-nya nuntun dan gantian. Sabar kira-kira jenengan jamaah. Unta jalannya pelan, naiknya gantian. Ya. Ini termasuk di antara ujian. Sehingga orang itu banyak yang siap untuk enak, tapi enggak banyak yang siap untuk kurang enak. Sekiranya dulu mungkin kita sekarang ya, ayo kita makan di mana ya, itu banyak orang berangkat. Tapi ayo kita kemana begitu, enggak banyak orang berangkat. Nabi dulu ngejaknya tidak ayo makan bersama, tapi ayo jihad. Kira-kira sanggup tidak kita? Ini ujian teman. Ya. Ini ujian. Dikatakan tujuan Nabi ke Dzul Usyairah ini dalam rangka untuk mencegat orang Quraisy yang hendak pergi menuju Syam. Ya. Kemudian ternyata ketika itu tidak terjadi peristiwa tersebut, sehingga peristiwa ini memicu kelak terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah perang besarnya umat Islam yang pertama. Kemudian yang terakhir, ya, yang ke-8, brigade-brigade kecil atau pasukan-pasukan kecil disebut dengan Nakhlah. Jadi brigade Nakhlah ini ada di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Terjadi pada tahun 2 Hijrah. Nabi memerintahkan Abdullah bin Jahash al-Asadi radhiyallahu an untuk menuju Nakhlah dengan membawa 12 orang dari muhajirin, dengan membawa 6 unta, sehingga 1 unta untuk 2 orang, gantian ya, gantian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat tersebut agar tidak dilihat isinya sampai mereka sampai perjalanan 2 hari baru boleh dibuka isinya. Ya kalau zaman sekarang tidak kanten Bapak Ibu, betul. Kalau zaman sekarang ini tidak kanten, dan ini tidak boleh kemudian dijadikan kias atau analogi perjimat-jimatan. Tak gani gembolan, ojo pok buka kecuali rong dino. Nah, ternyata telek sama. Ternyata kan akhirnya baunya tidak karu-karuan. Sebagaimana banyak cerita beredar itu. Ya. Nabi surat barang suci, artinya tidak mengandung unsur mara bahaya atau kotoran atau bahkan najis katakan. Walaupun dalam hal ini ada ikhtilaf kalangan ulama. Ya.
Tapi biasanya perjimatan, karena dukun sekarang sedang viral ya. Entah berkedok apa ya. Biasanya kalau langsung begitu, pulang begitu digemari. Tapi kalau ada mambu-mambu tokoh agama, entah ustadz, gus atau yai dan seterusnya itu agak-agak islami ya. Walaupun tidak ada dukun islami. Biasanya dari barang najis sama barang-barang najis. Bahkan termasuk darah haid itu digunakan untuk menulis kalamullah. Ini sangat tidak sopan sekali. Lah wonten sing murup ustaz, sekarang murup banyak ya. Saya dulu punya banyak begitu ya, warisan. Memang nggak pernah saya gunakan begitu. Saya bong begitu saja. Ada yang harganya 2 juta itu segini, tongkat kecil ya. Ada keris itu 4 juta putih. Ya. Berwajah semar cekelannya. Jadi kalau megang ini atau menyimpan ini dengan ritual tertentu di hari tertentu itu langgeng, sakinah mawaddah warahmah. Ternyata apa yang terjadi? Sing duwe pegatan. Ya. Akhirnya saya rukyah, saya buang, ditemu tukang sampah, wis aman pek itu kan. Sekotong isinya ya. Ada macam-macam ya. Ada lagi begini-begini bunder kayak telurnya cecak, napa? Peloran. Tahu peloran jemaah? Gotri. Okay. Diuntal 33 atau 77, kebal bacok. Kebal bacok katanya. Banyak macam-macam ya. Kalau saya nggak mau ya, warisan seperti itu. Kalau duit gelem ya. Berikutnya. Isi tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila engkau telah melihat isi suratku ini. Ya, isinya itu seperti itu. Maka berjalanlah sampai singgah di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekah dengan Taif. Ketika mengutus siapa tadi? Abdullah bin Jahaz Al-Asadi dengan 6 unta 12 orang. Jadi 1 unta ini untuk 2 orang. Setelah itu lanjut isi surat Nabi, di sana pantaulah kafilah Quraisy dan beritahulah kepada kami perihal mereka. Jadi hanya memata-matai, jangan angkat senjata. Ketika membaca itu Abdullah bin Jahaz berkata, kami mendengar dan mentaatimu wahai Rasul. Lalu dia memberitahukan pada sahabatnya mengenai hal itu dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan memaksa mereka untuk ikut serta. Isinya itu seperti ini, tidak ada perang. Siapa yang mau ikut, monggo. Siapa yang tidak, silakan pulang. Ini kata Abdullah bin Jahaz. Adapun sikapku, maka aku akan terus berangkat. Maka mereka semua pun berangkat. Hanya saja tatkala di pertengahan jalan tiba-tiba unta yang ditunggangi secara bergantian oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan hilang. Mereka berdua mencari sehingga tertinggal. Ya, diororombo hilang untanya. Kalau sekarang, waduh, tidak karu-karuan ya. Kita punya kendaraan hilang, mudah-mudahan segera mendapat ganti dari Allah. Apapun itu bentuk-bentuknya. Jadi kita harus hati-hati, sekali. Selanjutnya Abdullah bin Jahaz melakukan perjalanan sampai singgah di lembah Nakhlah. Kemudian lewat kafilah Quraisy. Yang dibawa itu katanya kismis dan kulit. Jadi kismis yang dibawa, kemudian juga kulit. Serta beberapa niaga dari barang dagangan. Ikut serta dalam kafilah ini Amr al-Hadrami, Utsman bin Naufal. Dua-duanya ini adalah anak dari Abdullah bin Mughirah. Kemudian Hakam bin Kisan. Kemudian disebutkan lagi diantaranya Hakam bin Hisam ini adalah maula dari Bani Mughirah. Kaum muslimin bermusyawarah seraya berkata 10 orang tadi ya, karena 2 masih tertinggal. Kita sekarang berada di penghujung hari bulan Rajab, merupakan bulan haram. Jadi ini sudah hari terakhir. Jika kita perangi mereka, maka kita akan menodai bulan haram. Karena Allah berfirman di ayat 36 tadi, surat apa? At-Taubah. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian, diantaranya dengan berperang. Tetapi jika kita biarkan mereka malam ini, maka mereka akan berhasil masuki tanah haram. Artinya mereka akan kembali ke Mekah. Kemudian mereka bersepakat untuk bertempur, maka salah seorang dari mereka melepaskan anak panah ke arah musuh, sehingga yang bernama Amr al-Hadrami itu tadi mati.
Lalu mereka menawan Utsman bin Hakam, sedangkan Naufal lolos. Kemudian dibawalah satu tawandu ke Madinah. Inilah yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu marah dan mereka semakin menjadi. Ketika ada beberapa utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 8 brigade ini, ma'asyiral kiram rahimakumullah, maka peperangan pertama yang terjadi, walaupun belum distatuskan sebagai keharusan atau kewajiban, namun dipimpin langsung oleh Rasul, dan ini jumlahnya banyak sampai dengan ratusan, dengan jumlah musuh lebih banyak lagi berlipat, ribuan. Ini perang antara hidup dan mati, ini perang yang luar biasa, dan perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan perang Badar. Jadi ada 2 versi. Yang pertama itu belum perang, baru yang kedua itu perang besar-besarnya. Sekelumit kita lihat. Jadi dikatakan masih di tahun tersebut, yaitu tahun 2 Hijriah. Peperangan ini terjadi. Terjadinya kelak di tempat yang disebut dengan Badar. Dikatakan saat itu ada kafilah dari Mekah, yaitu kafilah Quraisy, datang dari negeri Syam membawa 50.000 dinar emas. Emas ini bukan dirham. Serta 1.000 unta. Jadi 1.000 unta tadi dibawahi kurang lebih 50.000 dinar emas. Sedangkan pengawalnya hanya berjumlah 40 orang saja, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, yang tiada lain adalah mertua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Sufyan saat itu belum Islam. Demikian pula dengan putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang untuk mencegatnya. Ketika mengajak ini, Rasulullah membawa beberapa orang. Namun pasukan sudah lolos duluan. Artinya orang yang pulang dari Syam itu sudah lolos. 70 orang yang mengawal, kurang lebih 1.000 unta bermuatan 50.000 dinar emas tadi lolos. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kurang lebih 313 sampai dengan 317 orang. Mereka itu berasal dari kalangan muhajirin, jumlahnya 82 sampai 86 orang. Kemudian dari Ansor 61 orang suku Aus, 170 orang suku Khazraj. Jadi Khazraj itu eksistensi mereka lebih banyak karena ketika terlibat perang saudara dengan Aus, Aus lebih banyak matinya. Ya. Aus lebih banyak matinya. Sehingga dulu ada kisah Iyas bin Mu'ad datang ke Mekah, kemudian menjadi orang yang kedua masuk Islam. Ya. Orang kedua masuk Islam dari Medina. Karena minta bantuan Nabi untuk orang Aus ini ditolong. Karena jumlah mereka semakin tipis. Disebutkan Bapak sekalian, ketika Rasulullah keluar ke Badar, maka Madinah dikuasakan kepada Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Selanjutnya, ketika di perjalanan Nabi menguasakan Madinah dengan memulangkan serta mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Mundir untuk menggantikan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komando bendera perang kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Mus'ab bin Umair Al-Abdari.
Pasukan Nabi saat itu dibagi menjadi 2 batalion. Yang pertama disebut namanya Uqab, di bawah kendali Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib membawa pasukan sebelah sini gitu. Kemudian yang kedua disebut dengan Ansar. Ini di bawah kendali Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian Nabi membagi lagi dalam kelompok yang lain. Di antaranya dikomandoi oleh Zubair bin Awam. Ini sisi kanan yang jauh. Kemudian sisi kiri berikutnya ada Miqdad bin Amr al-Aswad. Ya. Kemudian yang terakhir di belakang ujungnya dikomandoi oleh Qais bin Abi Sa'sa'ah. Jadi ada kurang lebih 5 komandan-komandan pasukan selain Nabi SAW menjadi komandan utama. Ketika Nabi membentuk pasukan yang banyak, sekalian, maka orang-orang Mekah semakin marah. Mereka mengatakan atau mengadakan permusyawaratan di tempat yang disebut dengan Darun Nadwah, jadi tempat yang biasa menjadi komunikasi suku-suku besar dari kaum Quraisy. Di tempat tersebut dikomandoi oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Hadir pula Umayyah bin Khalaf. Hadir pula Abu Sufyan bin Harb dan masih banyak yang lain. Jadi saat itu Khalid bin Walid, ya, Amr bin As itu belum Islam. Maka dikatakan mereka mengucapkan kata untuk berangkat berperang dengan membawa segala-galanya. Sehingga nanti dibawanya 1000 lebih pasukan. Dengan dibawanya pula 1000 lebih unta. Sehingga tiap malam itu bancaan beliau unta sambil nyanyi-nyanyi. Ya, ceritanya itu seperti itu. Seneng dulu kalah belakangan. Beda dengan umat Islam. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Soro, tapi diberikan oleh Allah kemenangan. Ketika penduduk Mekah bersiap-siap, hampir tidak ada yang tertinggal. Maka mereka menyiapkan pasukan yang besar dalam rangka untuk mematikan orang-orang Islam bersama pemimpinnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakan ya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, hanya tersulut emosi. Tapi karena niatnya ini adalah niat yang salah, sehingga mereka dikumpulkan di hari kiamat bareng orang-orang yang tewas di perang Badar seperti itu. Disebutkan Bapak sekalian, yang tidak ikut berperang saat itu hanya Abu Lahab paman Nabi, hanya saja mengutus utusan, yaitu orang yang pernah punya utang kemudian ente berangkat toh, aku ndak usah, aku ndak mau perang sama ponanku. Dikatakan demikian. Ditaksir orang Mekah ini sekitar 1.300 pasukan. Dengan membawa 100 kuda serta 600 perisai atau tameng. Di bawah pimpinan komandan umumnya yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya. Kemudian mereka ini juga membawa pasukan dari kabilah-kabilah kecil sehingga jumlahnya semakin banyak lagi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat telik sandi atau mata-matanya diberikan kabar Mekah telah bergerak. Maka Rasulullah mengadakan rapat darurat, mau tidak mau ini harus ada perang. Kalau kita kembali, Madinah yang akan disasar habis-habisan. Tapi kalau kita maju, bisa kita alihkan ke satu tempat. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah pun Madinah masih sedikit banyak tertunda. Ya. Keselamatannya itu masih ada sedikit jaminan. Dikatakan Bapak sekalian, ketika di perjalanan pasukan Mekah semakin banyak, namun ketika sering terjadi musyawarah, mereka itu lama-lama sadar diri. Lah ya kita perangnya untuk apa? Ya. Kalau kita perang untuk ini, nanti ya begini. Kalau kita perang untuk itu ya begitu. Kalau kita mau memerangi saudara kita sendiri yaitu Muhammad, biarkan perang dengan yang lain saja. Menang pun juga tidak kondang, kalah malah jelput katanya. Di antara mereka seperti itu.
Namun Abu Jahal ini adalah orang yang ketika punya tekad itu tidak akan mundur. Sehingga ibaratnya debunya medan tempur itu sudah diusir ke baduk begini sehingga tidak akan kembali lagi. Akhirnya nanti tewas menjadi bangkai. Abu Jahal itu seperti itu. Sehingga pernah menepuk pantatnya Uqbah bin Rabi'ah. Pengecut kamu. Bahasanya itu seperti itu. Ya. Nanti Uqbah ini terpotong kakinya. Ya. Uqbah itu seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di posisi yang terjepit seperti itu, Bapak Ibu, mengadakan majelis atau rapat untuk menentukan sikap. Dan disinilah muncul nilai-nilai bagaimana perjuangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan dalam beberapa ayat dalam firman-Nya. Di antaranya surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 5 dan 6. Allah menyampaikan, Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah menyuruhmu untuk pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sebagian dari orang-orang beriman itu kurang begitu menyukainya. Perang ini masih belum wajib. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah yang artinya mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwasanya mereka kelak pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Ini firman Allah surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. Di sini Bapak Ibu sekalian, terjadilah sebuah dialog yang luar biasa. Dialog ini merupakan dialog yang banyak menjadikan air mata itu meleleh. Rasulullah mengumpulkan banyak orang. Dari sekian banyak itu tadi, yang selalu berbicara itu adalah dari kaum muhajirin. Disebutkan di antaranya ada perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, ada perkataan dari Umar bin Khattab, bahkan ada perkataan dari sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat itu ada perkataan Miqdad ibn Amr al-Aswad. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah padamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, pergilah bersama Rabbmu wahai Musa, berperanglah kalian. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi pergilah wahai Rasul, kemanapun pergilah bersama Rabbmu, kami akan mengikutimu. Demi Allah, yaitu zat yang mengutusmu, andai engkau membawa kami ke Barkul Ghamdi." Jadi Barkul Ghamdi itu adalah tujuan terakhir. Niscaya kami akan senantiasa berperang di belakangmu dan mentaatimu. Ibaratnya lautan kami akan seberangi, bukit bahkan lembah akan kami terjang, kami susur. Ini perkataan dari Miqdad bin Aswad. Ada yang menisbatkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dengan perkataan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang. Kalau tadi itu hanya orang-orang muhajirin saja, orang muhajirin yang mana menyampaikan ungkapan-ungkapan yang melegakan hati. Nabi pengen tuan rumah Ansor itu seperti apa? Karena kalau muhajirin saja ini lumrah dan maklum, yang punya urusan itu ibaratnya muhajirin. Karena yang perang itu muhajirin dengan suku-suku mereka. Tapi Nabi pengen tuan rumah itu bagaimana ucapannya. Kemudian diwakili dengan ucapan Sa'ad bin Mu'ad, ini yang lebih menenangkan hati. Sa'ad bin Mu'ad di antara ucapannya, beliau berkata di ucapan yang panjang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Sa'ad, "Sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkanmu wahai Rasul. Kami juga telah bersaksi bahwa yang kau bawa adalah hak. Untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia dan kesepakatan kami untuk senantiasa mendengar dan taat padamu. Karena itu, teruskanlah langkahmu sesuai apa yang kau inginkan wahai Rasul.
Demi zat yaitu Allah yang telah mengutusmu dengan hak, andai kata engkau menawarkan laut ini pada kami, lalu kau arungi, niscaya kami akan mengarungi bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang ketinggalan, dan kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari. Sungguh wahai Rasul, kami adalah orang yang tegar di dalam peperangan, tangguh dalam pertempuran. Semoga saja Allah menampakkan padamu dari kami hal yang membuatmu senang, maka berangkatlah bersama kami dengan keberkahan Allah. Dalam salah satu makalah menindaklanjuti dari Miqdad Ibnu Aswad seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, senang dengan apa yang diucapkan Sa'ad bin Mu'ad ini, siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka'anni ana anduru ila masari'il qaum. Berjalanlah kalian dan bergembiralah, karena sungguhnya Allah telah menjanjikan padaku kemenangan. Kemudian kata Rasul, demi Allah, seakan-akan aku tengah menyaksikan kematian musuh. Jadi pasukan Abu Sufyan dengan Abu Jahal tadi jumlahnya semakin banyak. Kemudian setelah terjadi rapat darurat seperti itu, Nabi menentukan sikap untuk berperang dan tetap maju dengan membawa pasukan yang jumlahnya 300-an tadi. Maka menuju pertempuran yang besar, yang dahsyat itu masih ada beberapa hari, dan di sini ada kisah-kisah yang lain yang banyak. Di antaranya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, turunlah hujan. Dengan turun hujan, orang beriman itu tertidur, mereka menjadi tenang. Dengan turun hujan, kafir Quraisy itu malah tidak karu-karuan, mengadakan pesta pora, seakan-akan bertabur kebahagiaan. Padahal nanti akhirnya adalah ludes luluh lantak, mereka banyak yang tewas. Dikatakan ketika Nabi SAW berada di dekat Badar, ada usulan dari Sa'ad bin Mu'ad. Beliau ini termasuk di antara orang yang memiliki logika sangat tinggi. Usulannya itu seperti ini, wahai Rasul, kalau kita dari situ apakah itu wahyu? Oh bukan, ini semata-mata ideku. Kalau dari sana bagaimana? Dipertimbangkan oleh Nabi, oh baik, ternyata Nabi mengambil yang sana juga. Kemudian dikatakan lagi, Nabi, andai kata engkau punya tempat yang lebih tinggi sehingga pos komando seakan-akan kalau ada urusan kami tinggal menghadap kepadamu, itu lebih enak. Dengan satu kendali seperti itu, daripada nanti kami kebingungan mencari dirimu. Oh ya, kalau begitu Nabi kemudian menuruti apa yang diminta oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang yang tidak main-main, tidak sembarangan. Dulu pernah kami kisahkan, beliau termasuk di antara orang terbaik dari sahabat Nabi yang meninggal nanti ketika usai perang Bani Quraidah, yaitu diantara sebab musabab turunnya Al-Quran surat Al-Hasyr. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad badannya tertancap panah. Ketika wafatnya beliau, Nabi merasa kehilangan. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, 70.000 malaikat itu ikut melayat. Arsy Allah sempat berguncang. Tapi dari riwayat yang menyebutkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, itu ada pelajaran, beliau saja dihimpit kuburan apalagi yang lain. Kalau kuburan tidak menghimpit, Sa'ad yang lebih layak tidak terhimpit. Tapi saat dihimpit, kemudian oleh Allah diluaskan dan dilapangkan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di sini dulu yang bisa kita bicarakan dari peperangan Rasulullah yang kurang lebih berjumlah sekitar 8 yang merupakan perang besarnya. Yang kita kaji masih 1, yaitu perang Badar belum usai. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semuanya. Harapan kita mudah-mudahan di 1444 ini secara ukhrawi kita semakin dewasa, banyak wawasan dan ilmu sehingga kita amalkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi duniawi, yang masih punya utang, mudah-mudahan utangnya segera lunas. Walaupun umur kita tidak lagi muda, artinya jatah hidup semakin habis, tapi kita tetap awet muda. Allahumma amin. Naktafi bihadza, kita usaikan dengan membaca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.